masih tentang mata uang asing. Masih tentang mata uang asing, tapi mata uang asing yang terkait laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang asing, atau chapter 14 kalau dari textbook kalian. Foreign currency financial statement di chapter 14 textbooknya ya. Oke ya, jadi backgroundnya terkait foreign currency financial statement ini, kalau terkait dengan perusahaan ya, kalau perusahaan dia punya transaksi dengan banyak mata uang gitu ya. Jadi dia misalnya penjualannya ada dalam mata uang US dollar, ada juga pakai euro gitu ya. Nih misalnya penjualannya. Kemudian bahan bakunya itu diimpor misalnya dari China, berarti menggunakan renminbi gitu ya, yuan ya, kayak yuan renminbi dari China gitu ya untuk pembelian bahan bakunya. Kemudian dia punya hutang misalnya dalam mata uang Singapura dolar gitu ya, hutang Singapura dolar gitu ya. Iya, internetnya nggak bisa. Ya, jadi kalau dalam perusahaan dia punya transaksi dengan berbagai mata uang, maka perusahaan itu yang lainnya misalnya dibayar pakai mata uang rupiah. Kalau perusahaan itu punya transaksi dengan berbagai mata uang, maka apa yang harus dilakukan perusahaan tadi gitu ya? Pertanyaannya apakah kalau perusahaannya berlokasi di Indonesia, mata uang pelaporan keuangannya harus rupiah? Kalau menurut pendapat kalian gimana? Kalau perusahaannya di Indonesia, mata uangnya harus rupiah untuk akuntansinya, baik dari jurnal, buku besar, dan sebagainya. Harus rupiahkah? Atau boleh pakai mata uang lain? Kalau boleh pakai mata uang lain, kalau kondisinya perusahaan itu punya banyak mata uang, transaksinya, terus gimana? Mata uang yang mana dong yang dia pilih? Ada pendapat dari kalian gimana? Apakah harus rupiah kalau perusahaannya di Indonesia? Ya, ada pendapat? Gimana? Paham ya konteks saya ya, maksudnya ya. Jadi perusahaannya berlokasi di Indonesia, tapi dia punya transaksi dengan banyak mata uang gitu ya. Terus bagaimana dong gitu ya? Oh, harus rupiah, sehingga yang US dollar itu dirupiahkan, yang euro dirupiahkan gitu ya. Seperti itukah gitu ya? Atau nggak harus rupiah? Kalau nggak harus rupiah, terus kalau dia punya banyak ini, yang mana dong yang dipilih? Atau malah nggak usah dipilih, masing-masing transaksi dicatat pakai mata uangnya. Sudah. Ya, makasih ya. Ya. Ya, tolong dipikirkan, nanti saya dikasih jawaban sambil saya masuk di ULS ya. Slide-nya saya sudah taruh di ULS ya.
Sebentar, saya keblokir juga saya sendiri. Bentar ya, saya pakai laptop saya sendiri aja, ini keblokir di sini. Saya ambil laptop. Kalian baca dulu chapter 14 dari textbooknya ya, nanti saya balik. Kelas opo iki Sensen? Kelas opo iki?
Oke, saya balik. Oke. Ya, foreign currency financial statement. Sudah ada jawaban untuk pertanyaan saya? Apakah perusahaan Indonesia mata uang pelaporannya harus rupiah kah? Kira-kira jawabannya apa? Harus? Harus atau tidak harus? Harus mata uang rupiah gitu ya. Jadi kalau dia punya berbagai transaksi dengan mata uang yang berbeda-beda, berarti semuanya harus dirupiahkan gitu. Oke, setuju semua sama pendapatnya siapa? Sorry? Silverster, oke, sama pendapatnya Silverster. Begitu, harus rupiah berarti? Ya, oke, pendapatnya siapa? Dylan, oke, pendapatnya Dylan ya. Oke, harus rupiah gitu ya. Oke, di ULS itu saya taruh laporan keuangannya Adaro ya. Oke, kalian bisa lihat di situ laporannya Adaro, gitu ya. Adaro itu ada di Indonesia, gitu ya. Dia kalau kita lihat, kalau kita browsing ya, kalau kita masuk ke websitenya Adaro, oke, dia ada di Indonesia. Ini bisnisnya dari mining, logistik, ada water, tanah, dan lain sebagainya. Yang paling besar mining, makanya taruh di atas sama dia ya. Nah, kalau kita klik miningnya itu ada di Indonesia, gitu ya. Mining terbesarnya dia batu bara. Tuh Adaro. Banyaknya di Kalimantan, mungkin ada yang asal Kalimantan gitu ya. Tuh Adaro. Jadi dia perusahaan di Indonesia, gitu ya. Kalau kita lihat laporan tahunannya yang saya taruh di ULS, laporan tahunannya, kalau kita masuk ke bagian laporan keuangannya untuk Adaro 300 sekian, oke. Ya, kalian bisa juga download sendiri di situ ya, saya sudah kasih juga. Ini ya, pakai bahasa Indonesia, tapi ini laporan posisi keuangannya ya. Dari asetnya itu disajikan dalam mata uang apa? US dollar. Kok bisa sih? Perusahaan di Indonesia mata uangnya US dollar gitu ya, makanya angkanya ringkas gitu. Kalau rupiah pasti nolnya panjang gitu ya. Tuh dinyatakan dalam ribuan dolar gitu ya. Iya. Jadi apa ini? Kok bisa nih? Ini perusahaan Indonesia nih ya, untuk Adaro gitu ya. Mungkin ada beberapa yang invest saham pasti paham untuk sahamnya mining gitu ya, ADRO tikernya gitu ya. Ya, jadi perusahaan mata uang itu tidak ditentukan dengan lokasi, kesimpulannya gitu ya. Walaupun dia berada di Singapura, belum tentu Singapura dolar. Berada di Indonesia, belum tentu juga rupiah gitu. Nah, secara akuntansi, kalau perusahaan itu punya banyak mata uang dalam transaksinya, dia harus pilih satu gitu ya, di mana satu itu menurut dia adalah komponen terbesar dalam total transaksinya dia gitu ya. Itu dalam akuntansi di PSAK 221 gitu ya, atau chapter 14-nya kalian. Ya, jadi perusahaan itu harus pilih satu mata uang. Pemilihan satu mata uangnya itu bukan karena lokasinya dia, gitu ya. Kita sebut milih mata uang fungsional currency. Pemilihannya berdasarkan apa? Berdasarkan primary economic environment, di mana entity itu beroperasi. Primary economic environment itu apa? Gitu ya, mau lebih detail lagi, lebih teknis lagi, bisa dilihat mata uang yang diterima dari customer itu sebagian besar dalam apa? Digunakan bayar hutang itu sebagian besar pakai mata uang apa? Digunakan dalam menentukan harga jual itu pakai mata uang apa? Gitu ya.
bisa dari dominan pasar penjualannya. Perusahaannya di Indonesia, tapi 80% diekspor ke luar negeri, 20% yang untuk kebutuhan lokal. 80% yang ke luar negeri itu mata uangnya US dollar, gitu ya. Nah, semua itu dipertimbangkan, kemudian pilih satu. Kalau Adaro, dia memilih US dollar. Karena bagi dia itu yang paling banyak dipakai untuk transaksinya dia. Gitu ya. Jadi tidak tergantung lokasi. Tergantung yang utama dipakai untuk transaksinya itu mata uang apa. Itulah yang dipilih jadi mata uang fungsional. Kalau sudah dipilih menjadi mata uang fungsional, berarti mata uang yang lain dia pasti ada. Itu semua dikonversikan. Bahkan yang rupiah pun bagi Adaro itu adalah transaksi foreign currency transaction, transaksi mata uang asing yang sudah kalian bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Jadi semua harus dijadikan ke satu mata uang. Jadi ciri akuntansi untuk mata uang itu monogami gitu ya. Pilih satu, nggak boleh semua gitu ya. Jangan sampai juga semua ya. Saya pernah dikontak oleh sebuah perusahaan multinasional, dia komplit gitu ya. Lulusan Ubaya gimana, nggak diajari tentang mata uang ya. Kenapa gitu ya. Dia suruh salah satu anak yang pinter sih pinter, tapi terus jadinya laporan posisi keuangannya tuh kasnya tuh lucu katanya. Kasnya 10 juta rupiah, saya tidak eksak angkanya lupa ya. Ada 1000 US dollar ditambah euronya 3000. Terus direktur keuangan tanya, terus buat total itu jadi mata uang apa? Totalannya dia tetap plus-plus gitu ya. Nah ini jangan sampai gini ya, diketawain sama perusahaan multinasional gitu ya. Gak bisa apel ditambah jeruk ditambahkan gitu ya. Berarti caranya tetapkan satu. Di perusahaan itu apa yang utama? Utama itu bisa di penjualan, pembelian, bayar hutangnya gitu ya. Sebagian besar pakai apa sih kalau di persentase? Yang dominan itu ditetapkan satu, setelah itu semuanya dikonversi. Loh Bu, ini tidak sesuai kenyataan. Kenyataannya uangnya US dollar Bu gitu ya. Iya, kenyataannya uangnya euro Bu. Iya. Tapi kalau dalam laporan keuangan semua dikonversikan ke satu, gitu ya. Makanya nanti kalau tahun depan masih uangnya ini masih ada, bisa terjadi resiko apa? Fluktuasi kurs rupiah terhadap US dollar, gitu ya kalau dirupiahkan, gitu ya. Jadi bisa naik, bisa turun tergantung kurs. Tapi pilih satu. Jadi nanti totalnya satu mata uang saja. Kalau misalnya dominannya rupiah ya rupiah, semua dirupiahkan. Itu ya kalau di perusahaan. Jadi perusahaan harus pilih satu mana yang menjadi mata uang fungsionalnya dia. Istilahnya mata uang fungsional, mata uang utamanya dia. Kalau sudah pilih satu, maka mata uang yang lain bagi dia adalah mata uang asing. Nggak peduli lokasinya dia di Indonesia, bagi dia Adaro, bagi Adaro rupiah itu mata uang asing bagi dia, gitu ya. Jadi itu harus di US dollarkan semua. Itu mata uang fungsional. Oke, kira-kira kenapa kok begitu, gitu ya? Kenapa kok milih yang terbesar? Alasannya kenapa? Beda dengan pajak ya. Kalau pajak harus rupiah ya, kecuali dia membuat izin khusus. Boleh pakai mata uang asing. Tapi kalau konsumsi laporan keuangan yang dilampirkan di SPT itu harus dirupiahkan. Ya, kalau pajak, kalau laporan untuk akuntansi keuangan sesuai dengan yang utama, karena kita menekankan tentang substansi ekonomi, gitu ya. Kira-kira kenapa kok pilih yang primary? Kira-kira kenapa? Kok pilih yang primary itu menjadi mata uang fungsional? Misalnya, harusnya primary-nya USD, saya ngotot tetap pakai rupiah, gitu ya, karena saya di Indonesia. So, dampaknya apa ke laporan keuangan? Terbesar transaksinya, 80%
80% itu USD. Yang lain tuh cuma 1%, 2%, 3%, 6 gitu ya. Berarti ini berapa nih? 1, 2, 3, 6%. Ini 14% gitu ya. 15 kurangi 6 berarti 9%. 20. Ya betul, 20 kurangi 6. Saya kurang tidur di malam, jaga di rumah sakit sampai jam 3 pagi gitu ya. Oke, itu ya. Jadi kira-kira dampaknya apa kalau saya maksa pakai mata uang rupiah? Padahal rupiah itu hanya 14% dari total transaksinya yang pakai rupiah, gitu ya. Sebenarnya terbesar USD. Dampaknya apa ke laporan keuangan? Dampaknya terutama ke laporan laba rugi. Kira-kira dampaknya apa? Di laba rugi selisih kurs ya. Minggu lalu sudah ya, harusnya dibahas ya laba rugi selisih kurs. Laba rugi selisih kursnya jadinya besar atau kecil? Besar, karena yang US dollar 80% itu semua dirupiahkan gitu ya. Padahal gede transaksinya. Sehingga laporan keuangan itu bukan berat di atas, kan harusnya beratnya di atas ya, di operasional, tapi beratnya di lain-lain. Jadinya kan nggak bener gitu ya. Banyak laba ruginya, jadi bisa saja operasinya untung, tapi karena kerugian selisih kurs US dollar gede, langsung jadi negatif net income-nya. Gitu ya. Seolah-olah yang salah manajemennya, padahal kalau kurs ini apakah bisa dikendalikan? Besok mau naik, besok mau turun, ya terserah market gitu ya. Sangat sulit kita kendalikan, gitu ya. Jadi itu dampaknya kalau kita tetap memaksa bukan mata uang utamanya. Dampaknya laporan laba ruginya nanti akan berat, angkanya besar di laba rugi selisih kurs, dimana itu hal yang uncontrollable bagi manajemen gitu ya. Sehingga laporan keuangan tidak bisa menampilkan kinerja manajemen jadinya. Oke, itu ya. Jadi perusahaan harus tetapkan mata uang fungsional, pakailah mata uang utamanya untuk mata uang fungsional. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang terkait hari ini, gitu ya. Tuh, mata uang fungsional harusnya dibahas sudah di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi nggak harus rupiah, itu harusnya sudah paham. Oke, untuk hari ini foreign currency financial statement itu kondisinya terjadi karena apa? Itu kondisinya terjadi karena kalau perusahaan MNC, multinational company, gitu ya. Misalnya Unilever itu nggak hanya ada di Indonesia, dia ada di berbagai negara. Nah, kalau seperti itu, perusahaan MNC, dia punya perusahaan anak ada di berbagai negara. Di mana di berbagai negara itu mata uangnya beda-beda. Unilever itu head office-nya dulu di Belanda, tapi sekarang sudah dipindah ke UK. Jadi dia di situ, kalau dia di UK itu dia mata uangnya pakai pound sterling, mata uang fungsional yang dia pilih. Unilever yang di Indonesia itu ternyata dominannya marketnya di Indonesia, lokal, produk Sunsilk, Lux, Sunlight itu kan Unilever semua gitu ya, kecap tap bango gitu ya, Unilever semua. Itu mata uangnya rupiah. Kemudian yang berada di negara lain pakai mata uang fungsionalnya sendiri-sendiri. Euro, pakai ringgit Malaysia. Nah, kalau perusahaan grup, ini di AKL 2 ya. Perusahaan grup, laporan keuangannya harus disusun di masing-masing perusahaan, iya. Sesuai mata uang fungsionalnya masing-masing, iya, gitu ya. Tapi masalahnya selain masing-masing, dia harus disubmit ke head office-nya untuk dijadikan laporan keuangan consolidated financial statement, nyusunnya di AKL 2 gitu ya. Nah, masalahnya kalau beda-beda gini sama dengan tadi mata uang.
nggak boleh di total gitu ya. Nanti kasnya ringgit Malaysia ditambah euro ditambah pound sterling US tambah rupiah, jadinya kacau laporan keuangannya gitu ya. Maka kalau kita jumpai seperti itu, laporan keuangan perusahaan anak yang sudah jadi selesai dengan mata uang fungsionalnya, kita translasi ke mata uangnya induk dulu, baru disubmit ke induk, sehingga akuntannya di induk tinggal compile semua sudah dalam pound sterling sesuai yang induk minta. Itu foreign currency financial statement ya. Jadi yang kita bahas bagaimana mentranslate dari mata uang fungsional menjadi mata uangnya induk gitu ya, supaya di induk digabung cuma satu mata uang. Misalnya Unilever itu pakai pound sterling semua gitu ya. Itu foreign currency financial statement ya. Jadi prepare consolidated, di mana financial statement include parent and subsidiary, seolah-olah mereka menjadi satu company, laporan keuangan konsolidasi lah intinya gitu ya. Untuk susun konsolidasi, accounting policy-nya harus sama gitu ya. Kemudian harus dipastikan functional currency-nya itu sudah benar. Jadi sebelum diganti ke mata uang induk, ini harus diteliti, benarkah yang di Indonesia itu dia memang mata uang fungsionalnya rupiah gitu ya. Kalau nggak benar harus dibenerin dulu gitu ya. Jadi misalnya di Indo itu ternyata pakai rupiah Unilever, kalau diteliti misalnya nih dia harusnya US dollar fungsionalnya, berarti dia harus dijadikan ke mata uang fungsionalnya dia dulu, baru dipindah ke mata uangnya induk. Itu konsep penggabungan laporan keuangan yang mata uangnya berbeda. Jadi harus pastikan sudah mata uangnya anak itu sudah dalam fungsional currency-nya mereka. Kalau sudah, baru di-convert ke reporting currency-nya parent. Gitu ya. Oke, yang kita bahas ini yang convert-nya saja gitu ya. Konsolidasi ditunda di AKL 2 gitu ya. Oke. Konteksnya di sini kita menemukan dua proses remeasurement and translation. Remeasurement itu kalau dari mata uang yang dia pakai dikonvert menjadi mata uang fungsionalnya, itu disebut prosesnya remeasurement. Tadi misalnya Unilever di itu rupiah, nyatetnya pakai rupiah, tapi sing bener US dollar fungsionalnya. Berarti kita melakukan remeasurement. Ya, jadi remeasurement ke mata uang fungsional. Nanti setelah mata uang fungsional baru dikonvert ke mata uangnya induk, reporting currency-nya parent gitu ya. Ini namanya translasi gitu ya. Translasi itu sudah benar mata uang fungsionalnya dijadikan mata uangnya induk. Kalau belum benar, kita berarti melakukan remeasurement dulu tuh ya. Jadi remeasurement itu menuju fungsional currency. Kalau translation itu menuju ke mata uangnya induk dari mata uang fungsional, gitu ya. Nah, ini sebuah, kalau di perusahaan multinasional tidak harus keduanya ada ya. Ini ada di textbook juga, tapi mata uangnya beda. Ini saya pakai yang versi Indonesia, gitu ya. Jadi kalau mata uang perusahaan anaknya itu rupiah gitu ya, IDR, Indonesian rupiah. Kemudian kalau mata uang fungsional yang benar dari perusahaan anak itu US dollar, berarti kita butuh remeasurement. Sedangkan mata uang yang Indo juga US dollar, berarti kita tidak perlu translation gitu ya. Otherwise, kalau yang paling bawah, ini paling rumit gitu ya. Mata uang yang dia catat, laporan keuangannya pakai IDR. Tapi kalau diteliti, harusnya dia itu euro fungsionalnya. Di remeasurement dulu ke euro. Kemudian Indo ternyata pakai US dollar, baru di translation. Gitu ya, itu bisa ada kedua-duanya, bisa juga yang nomor 3, tidak perlu semuanya. Mata uangnya yang dipakai US dollar, fungsionalnya juga sudah benar US dollar.
Kebetulan parentnya juga US dollar. So kita tidak perlu remeasurement, tidak perlu translation juga, gitu ya. Kalau case ketiga, ya jadi tidak harus kedua-duanya ada, bisa tidak ada sama sekali, bisa dua-duanya juga ada, gitu ya. Tergantung kalau kita lihat konteks di perusahaan anak dan perusahaan induk mata uangnya itu bagaimana, kita lihat, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi harus dipastikan prosesnya itu remeasurement atau translation karena metodenya akan berbeda. Jadi kalau salah menentukan remeasurement atau translation maka hasilnya juga akan salah gitu ya, karena dua proses itu counting methodnya berbeda. Kita lihat satu persatu sekarang tentang metode akuntansinya ya. Kalau translation metodenya kita sebut current rate method. Kalau translation, nah translation itu berarti yang kita lakukan dia sudah benar mata uang fungsionalnya. Tinggal kita konversikan ikuti mata uangnya Indo, itu translation, gitu ya. Kalau translation pakai current rate method. Current rate method itu apa? Itu bisa dilihat ya. Jadi translation di sini ya. Mata uang fungsionalnya subsidiary udah bener, tinggal dikonvert ke mata uangnya parent. Kenapa harus dikonvert? Karena mau dikompil jadi laporan keuangan konsolidasi yang mata uangnya harus satu, gitu ya. Nah, caranya current rate method. Current rate method itu ingat ya, laporan keuangan perusahaan anak sudah jadi, sudah sesuai mata uang fungsionalnya dia, udah balance, bahkan sudah diaudit beres, gitu ya. Nah, dari laporan keuangan yang sudah jadi itu dikonversi ke mata uangnya parent. Nah, cara konversinya, account yang di laporan posisi keuangan neraca, gitu ya, aset liability itu pakai current rate konversinya. Current rate itu adalah rate pada saat tutup buku. Jadi kalau akhir periode akuntansinya 31 Desember 2024, maka kurs waktu 31 Desember 2024 itu dikalikan ke account aset dan account liability. Itu account yang di laporan posisi keuangan. Gitu ya. Sedangkan bagian equity, posisi keuangan itu kan aset, liability, equity gitu ya. Equity dipisahkan dua, gitu ya. Equity yang return earning itu dari hasil perhitungan. Sedangkan equity yang lain itu ada share capital, ada share premium, ada treasury gitu ya. Itu pakai historical rate. Apa yang dimaksud historical rate? Historical rate itu adalah, oh ini kok remeasurement. Historical rate itu adalah kurs pada saat transaksinya terjadi. Jadi kalau ada equity itu adalah share capital, modal setoran pemegang saham gitu ya, atau capital stock kalau bahasa di US gitu ya. Share capitalnya itu disetor pemegang saham kapan? Oh, disetor tanggal 2 November 2000. Ya berarti kurs waktu tanggal 2 November tahun 2000 yang dipakai untuk mengkonversikan dari mata uang fungsionalnya subsidiary, misalnya rupiah
ke US dollar. Untuk bagian share capital pakai kurs 2 November tahun 2000, dicari waktu itu kursnya berapa rupiah terhadap US dollar gitu ya. Untuk mencarinya kita kontak nggak usah repot, kita bisa masuk ke websitenya BI. Apa BI? Indonesia. Bank Indonesia ya. Di website BI itu ada kurs semua mata uang pada tanggal-tanggal yang terdahulu juga ada. Jadi kita nggak usah repot, bisa ke websitenya BI gitu ya. Oh ya, ini juga sering kali ditanyakan mungkin ya di praktek ya. Kursnya pakai kurs bank apa Bu gitu ya. Tahu ya kalau kurs di setiap bank bisa beda-beda. Pernah beli banknote mungkin mau pergi ke luar negeri, ke money changer gitu ya. Money changer A, money changer B, bank A, bank B bisa beda-beda kursnya. Gitu ya. Kurs yang dipakai bukan kurs bank, karena kurs masing-masing bank atau money changer bisa beda. Gitu ya. Yang kita pakai yang netral yaitu dari kurs BI. Kurs BI itu, kurs itu ada dua ya. Kurs jual dan kurs beli. Apa? Kurs jual ada kurs beli. Ada yang pernah membeli mata uang asing yang dilihat kurs jual atau kurs beli? Mau ke Singapura harus bawa Singapura dolar gitu misalnya gitu ya, untuk beli-beli di situ gitu ya, yang nggak bisa pakai gesek gitu ya, nggak bisa pakai e-money, terpaksa harus bawa uang tunai. Kalau kalian pergi ke bank mau beli banknote istilahnya, banknote Singapura dolar ke BCA, di situ ditulis kalau kurs jual 1 Singapura dolar itu katakan 8.000, saya ngawur aja gitu ya. Kalau kurs beli 1 Singapura dolar itu 7.000. Kalau kalian beli ikut kurs jual atau kurs beli? Jual. Kurs jual ya. Jadi jual beli dari point of view banknya. Dia menjual, kita membeli, gitu ya. Kalau dia kurs beli, kita yang menjual, dia yang membeli, gitu ya. Nah, kenapa bank selalu selisih? Kenapa kurs jual selalu lebih tinggi dari beli? Bisa dilihat ya, browsing, tinggal browsing kalau zaman sekarang. Kurs jualnya selalu lebih tinggi dari kurs beli, karena ini kan barang dagangan ya bagi bank ya. Mata uang asing itu bagi dia barang dagangan, tentu dia harus mau untung dong. Dia kalau mau beli, kamu punya Singapura dolar berapa? Udah pulang libur dari Singapura, Singapura dolar tersisa ditukarkan kembali. Dia pakai kurs 7.000. Saya dulu 8.000 lah, ya hatinya dia gitu ya. Selisih 7.000 dan 8.000 itu kan untungnya dia. Nah kalau di BI pun ada kurs jual, kurs beli. Yang dipakai adalah apa? Kurs tengah. Kurs tengah itu caranya kurs jual tambah kurs beli dibagi 2. Gitu ya, 7.500 kalau misalnya konteksnya seperti ini. Gitu ya, jadi menggunakan, kalau semua ngomong kurs itu di coding pakai kurs tengah Bank Indonesia. Ya, itu jadi pakai kurs yang beda-beda di laporan posisi keuangan akunnya. Kalau yang di laporan laba rugi, akun yang revenue dan expense itu pakai kurs rata-rata. Kurs rata-rata sama, bisa ke websitenya Bank Indonesia, bisa mau tahu kurs rata-rata tahun 2000 itu berapa, gitu ya. Sudah ada datanya di situ. Itu kalau revenue sama expense pakai kurs rata-rata. Kurs rata-rata nggak perlu kita rata-rata sendiri, tadi pakai dari website Bank Indonesia. Nah, laporan keuangannya sudah cantik-cantik gitu ya, sudah benar dalam mata uangnya, dia sudah balance. Pada waktu dikonversi pakai kurs yang berbeda-beda ini, pasti jadinya nggak balance. Kalau ditranslasi ketidak balance-nya itu dimasukkan sebagai di sini ya, accumulated shareholder equity adjustment, atau di sini sebagai OCI gitu ya kalau current rate method. Selisih daripada kita mentransaksi akun yang nilainya beda-beda gitu, kursnya beda-beda maksud saya, pasti nggak balance. Ketidak balance-nya itu dimasukkan di OCI kalau di current rate method, penghasilan komprehensif lain gitu ya. Dia akan diakumulasikan di bagian shareholder equity dari tahun ke tahun. Kalau perusahaan anaknya masih ada terus gitu ya,
Sampai kapan? Sampai kalau perusahaan anak itu dijual. Gitu ya, berarti kita tidak perlu lagi akumulasi penghasilan komprehensif lain dari transaksi perusahaan anak tadi karena sudah dilepas. Maka saat itu dipindahkan ke laba atau rugi dari penjualan perusahaan anak tadi. Itu kalau translasi gitu ya. Oke, itu translasi ya. Jadi translasi dari mata uang fungsional anak sudah benar, dia mata uang fungsionalnya dipindah ke ke mata uangnya induk gitu ya. Kemudian kalau yang kedua, remeasurement. Remeasurement tuh prosesnya di sini ya. Induknya, anaknya pakai mata uangnya dia sendiri. Setelah diteliti itu bukan mata uang fungsionalnya dia, gitu ya. Berarti kita sebenarnya untuk remeasurement ini proses jurnal koreksi sebenarnya. Kenapa? Karena dia salah. Karena pakemnya tadi di awal saya sudah jelaskan, pakemnya laporan keuangan itu harus pakai mata uang fungsional. Tapi kok dia tidak? Jadi sebenarnya kita tujuannya membenarkan laporan keuangan anak yang salah di remeasurement. Nah, karena membenarkan laporan keuangan anak yang salah supaya menjadi fungsional, maka nanti selisihnya itu masuk di income statement, bukan di OCI. Selisih pada waktu kita convert ke recordingnya ke fungsionalnya, gitu ya. Caranya di atas ya. Akun-akun di laporan posisi keuangan itu dibedakan untuk aset liability-nya antara yang moneter dan non moneter. Kalau aset yang moneter itu pakai current rate, ingat tadi di slide sebelumnya, current rate itu kurs saat tutup buku, gitu ya. Yang non moneter pakai kurs historis, historis adalah kurs saat terjadinya, itu ya. Jadi kalau yang moneter itu adalah semua aset yang nanti kita terima dalam satuan uang yang sudah pasti. Itu moneter aset. Contohnya kas, itu moneter, jadi pakai current rate. Piutang usaha, nanti kan kita tagih dengan nilai berapa sudah tahu pasti, gitu ya. Itu moneter aset. Kas, piutang, gitu ya. Non moneter aset contohnya inventory. Itu kan belum pasti nanti bisa laku dengan harga berapa, gitu ya. Aset tetap, gitu ya, itu non moneter aset. Moneter liability sama pakai current rate. Moneter liability itu utang bank, itu kan jelas nanti kalau bayar ke bank berapa nominalnya, gitu ya. Itu moneter liability. Non moneter liability contohnya unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Itu bayarnya bukan pakai uang tapi pakai apa? Pendapatan diterima di muka. Kalau perusahaan jasa, pendapatan diterima di muka berarti kita menerima apa? Dibayar dulu di depan, gitu ya. Mau kolaborasi satu project, gitu ya. Kolaborasi satu project dikasih uang muka dulu, gitu ya. Uang mukanya menjadi pendapatan diterima di muka. Ngelunasinya gimana caranya? Pendapatan diterima di muka bagi kita itu liability ya, karena kita dibayar dulu di depan, gitu ya. Bayarnya bagaimana? Lunasi utangnya. Liability tadi dilunasi dengan cara, kalau perusahaan jasa sound and lighting, gitu ya, dibayar dulu di depan. Proyeknya setuju 20 juta, minta dibayar berapa? DP 10 juta dulu. 10 juta dicatat kas masuk, debit, kreditnya pendapatan diterima di muka 10 juta, gitu ya. Pendapatan diterima di muka bagi apa? Nama GSE apa? Brian. Oh ya, bagi nama itu ya saling. Maestro. Maestro, bagi maestro pendapatan diterima di muka adalah liability, karena belum mengerjakan jasanya, gitu ya, diterima dulu. Untuk bayar liability-nya dengan cara, berarti maestro harus ngapain? Supaya terlunasi, jadi yang pendapatan diterima di muka kredit jadi debit. Caranya? Ya menjalankan jasa lighting sound tadi, gitu ya. Kan gitu cara melunasinya pendapatan diterima di muka. Kalau perusahaan jasa bayarnya ya dengan menyerahkan jasanya karena sudah dibayar di depan, gitu ya. Tadi kas,
pendapatan diterima di muka 10 juta gitu ya. Terus lunasinya kalau selesai project, pendapatan diterima di muka, dia pun sudah dijalankan, satu event selesai, didebat, tapi kita juga dibayar tambahan kan, tadi sepakatnya 20 juta. Jadi pendapatan jasa tadi, sound and lighting gitu ya, 20 juta. Jadi ngelunasi ini liability gitu ya, ngelunasi liability ini dengan menjalankan jasanya gitu ya. Nah karena seperti itu, karena pelunasannya bukan pakai duit untuk pendapatan diterima, maka ya kategorinya non monetary liability gitu ya. Non monetary liability contohnya pendapatan diterima di muka. Kalau utang bank itu moneter karena kita bayar pasti berapa nominalnya udah tahu gitu ya. Monetary liability. Ya, ini monetary asset and liability adalah yang kita sudah tahu pasti nilai yang akan kita terima kalau aset atau nilai yang kita akan bayar itu sudah kita tahu pasti berapa nominalnya. Itu disebut moneter. Yang moneter aset liability pakai current rate, yang non moneter pakai kurs historis. Kemudian untuk equity sama dengan yang metode current rate method ya, yaitu untuk RE hasil perhitungan, untuk account equity lain pakai kurs historis gitu ya. Kurs historis kurs saat diperolehnya ekuitas tadi, diperolehnya modal tadi. Itu di laporan posisi keuangan. Kemudian neraca di laba ruginya. Untuk revenue pakai rata-rata, untuk expense revenue karena terjadi sepanjang tahun pakai rata-rata. Untuk expense dibedakan dua. Expense yang terkait dengan non moneter aset itu pakai kurs historis. Expense yang terkait non moneter aset. Non moneter aset itu contohnya aset tetap. Itu aset non moneter ya. Kan amount to be received itu tidak bisa kita ketahui dengan fix gitu ya. Kalau piutang kita tahu nanti dapat uang kasnya berapa gitu ya, jadi piutang. Non moneter asset, non monetary asset, contohnya tadi aset tetap ya, fixed asset gitu ya. Aset tetap ini ada di laporan posisi keuangan bagian aset tidak lancar gitu ya. Dia akan masuk ke laporan laba rugi sebagai apa? Aset tetap, komponennya masuk ke laporan laba rugi sebagai apa? Kalau aset tetap, aset tetap dia setiap tahun dia apakan? Kalau aset tetap di depresiasi, betul, disusutkan ya. Jadi di laba rugi ada beban penyusutan aset tetap. Jadi setiap tahun beban penyusutan fixed asetnya gitu ya. Setiap tahun ada sampai akhir masa manfaatnya aset tetap tadi gitu ya. Nah, berarti expense ini itu menggunakan kurs historisnya aset tetap tadi. Kurs historical rate-nya aset tetap tadi. Aset tetap tadi diperoleh kapan? Diperoleh 1 Januari tahun 2019 Bu, gitu ya. Misalnya aset tetapnya kendaraan bagi maestro tadi gitu ya, untuk ngangkut-ngangkut peralatannya. Diperoleh 1 Januari 2019, berarti pakai kurs waktu itu 1 Januari 2016. Nanti itu juga menjadi kursnya beban penyusutan yang di laba rugi. Gitu ya. Jadi yang kalau akun-akun di laba rugi, kalau terkait dengan non moneter aset, expense-nya maka pakai kurs non moneter aset tadi, yaitu kurs historis saat terjadinya non moneter aset tadi. Tapi kalau expense yang terjadi sepanjang tahun, misalnya beban gaji, itu pakai kurs rata-rata gitu ya, karena terjadi sepanjang tahun. Itu kalau di income statement. Ya, jadi temporal rate ini lebih rumit karena kita menjadikan supaya laporan keuangan itu menjadi benar
supaya seolah-olah dari awal perusahaan anak itu sudah mencatat pakai mata uang fungsional. Itu usaha yang dilakukan di temporal method ini, ya, seolah-olah subsidinya udah dari awal sudah pakai mata uang fungsional. Jadi seperti ini jadinya. Nah, sama ya tadi selisihnya, laporan keuangan udah balance, udah jadi, di translate pakai kurs beda-beda, pasti selisihnya masuk ke bisa gain, bisa loss, tergantung selisih di kredit atau selisih di debit gitu ya. Kalau selisih di kredit itu gain, kalau selisih di debit itu loss, masuk di income statement gitu ya. Gain atau loss karena remeasurement, nanti dimasukkan di laba rugi lain-lain gitu ya. Jadi tujuannya produce the same financial statement as if subsidiary book have been maintained in the functional currency. Itu temporal method. Kemudian detail aset dan liability-nya gitu ya, antara remeasurement dan translation ada di exhibit 14.1 teksnya. 14.1 halaman 475 gitu ya. Ini sebagian saya transfer exhibit 14.1 itu satu per satu jenis akunnya gitu ya. Kalau remeasurement kita harus lihat dulu asetnya moneter atau non. Kalau moneter pakai current, misalnya cash deposito gitu ya, itu current karena moneter aset. Kemudian account receivable juga pakai current rate gitu ya. Inventory pakai historical rate gitu ya. Itu kalau remeasurement. Kalau translation gampang, semua aset pakai current rate, satu kurs saja. Ini aset-aset yang lain gitu ya. Kalau remeasurement, prepaid insurance, asuransi dibayar di muka, itu non moneter aset ya, karena nanti yang akan kita terima bentuknya bukan uang, tapi benefit dari dilindungi oleh asuransi gitu ya. Makanya non moneter pakai historical rate kalau remeasurement itu. Tapi kalau translation semua aset satu kurs current rate gitu ya. Kalau translation, kalau remeasurement dibeda-bedakan antara moneter dan non moneter. Silakan dilihat dulu, mungkin ada pertanyaan untuk asetnya. Ini liability ya. Untuk liability bisa dilihat kalau translation current gitu semua ya. Kalau remeasurement dilihat satu-satu. Kalau payable, not payable itu moneter liability. Karena nantinya harus kita bayar dengan satuan yang sudah kita tahu pasti berapa gitu ya. Kemudian kalau biaya yang masih harus dibayar itu juga moneter liability ya, namanya masih harus dibayar. Berarti nanti akan kita bayar dengan moneter, dengan uang yang sudah kita tahu pasti berapa. Gitu ya. Kalau deferred income itu unearned revenue yang tadi saya jelaskan. Itu non moneter liability, sehingga pakai historical rate-nya. Kurs pada saat terjadinya diterimanya pendapatan diterima di muka tadi. Itu untuk men-convert gitu ya. Kalau payable itu ya, karena obligasi nanti dibayarnya pakai duitnya berapa sudah pasti tertera di obligasinya gitu ya. Maka pakai current rate gitu. Nah kalau equity, remeasurement maupun translation sama persis gitu ya. Return earning yang dihitung, karena return earning ini hasil perhitungan dari laporan laba rugi yang revenue expense-nya juga ditranslate juga gitu ya.
Sedangkan item stockholder equity yang lain seperti common stock gitu ya, atau ordinary share, mungkin preferred stock, preferred share gitu ya. Kalau di Europe menggunakan share, kalau di US pakai stock gitu ya. Itu pakai kurs historis. Kalau laporan laba rugi, akun-akunnya, kalau translation semua pakai kurs rata-rata sepanjang tahun itu berapa kursnya. Kalau remeasurement tadi, kalau terkait expense-nya terkait dengan akun non moneter asset, seperti tadi depreciation property plant and equipment, itu non moneter asset, pakai kurs historisnya. Maka expense-nya juga, depreciation expense-nya pakai kurs historis juga gitu. Cost of goods sold juga karena berasal dari inventory yang non moneter asset, jadi pakai kurs saat inventory itu diperoleh gitu ya. Jadi yang dijual itu dari inventory yang diperoleh pada tanggal berapa, kursnya harus dicari informasinya. Oke, sekarang kita lihat ke contohnya ya. Contohnya kalian bisa buka di textbooknya halaman 476 bawah gitu ya. Dari kasus terkait business combination. Jadi kita butuh untuk menyusun konsol di mana mata uang induk sama anak itu berbeda gitu ya. Ini nggak ada yang bawa textbook ya? Nah sudah ngulang, banyak yang ngulang kan? Saya lihat wajah-wajah lama gitu ya. Hah? Oh masih baru, oke. Iya, kan seharusnya sudah punya gitu ya. Kuliah jangan andalkan slide atau itu ya, kalau textbook kan menetap gitu ya. Kalau mengandalkan catatan teman yang satu dan teman lain mungkin nyatetnya beda gitu ya. Jadi lebih baik mengandalkan di textbook gitu ya, karena dokumen mati yang sudah tidak berubah-ubah gitu ya. Ya contohnya kalau di textbook itu ada perusahaan Amerika mengakuisisi perusahaan Inggris, gitu ya. Pada waktu mengakuisisi pasti yang perusahaan Inggris di situ dikatakan karena translation mata uangnya disusun pakai British pound sterling, jadi sudah benar mata uang fungsionalnya. Nah masalahnya karena parentnya US dan mata uangnya perusahaan US itu juga US dollar, maka kita harus melakukan translasi gitu ya. Ditranslasi. Pada waktu translasi, kalau kamu textbook yang mengandalkan slide tadi. Ini ya. Jadi waktu translasi, karena kita translasi ya. Jadi ini angka-angka di laporan keuangan perusahaan anak. Nilainya dia catat pakai British pound sterling dan itu sudah mata uang fungsionalnya dia, udah benar. Jadi di sini posisinya. Tinggal kita butuh ke parent ditranslasi. Jadi caranya ini menggunakan neraca saldo ya, trial balance. Neraca saldo isinya saldo debit dan saldo kredit. Saldo debitnya ada posisi aset dari kas, AR, inventory, plan asset, add fund to pad itu aset gitu ya. Itu dikalikan kurs current rate 1,4. Current rate itu adalah kurs waktu akhir tahun 1,4 gitu ya. Pakai satu kurs sama current rate. Kurs saat akhir tahun tadi untuk aset.
Ya, kalau dikalikan ketemu dalam satuan US dollar. Kolom yang paling kanan. Kemudian akun yang debit lain adalah expand ya. Expand itu di debit ya. Saldonya ada COGS, depreciation, wages and salaries, and other expense. Itu pakai kurs rata-rata. Kurs rata-ratanya 1 tahun itu 1,45. Current rate method untuk expense dan revenue pakai average rate. Kemudian kalau dividen itu pakai kurs historis saat dividennya dibagikan, karena dividen ini komponen dari equity ya. Kalau equity pakai kurs historis, kurs saat dividennya dibayarkan waktu itu kursnya 1,42. Kurs 1,42. Yang accumulated jangan diperhatikan dulu, diabaikan karena ini nilai plug-in, nilai yang ketemu gitu ya. Kemudian untuk yang saldo kredit di trial balance neraca saldo itu ada accumulated depreciation kontra account gitu ya, karena ini ikut aset berarti pakai current rate kurs saat akhir tahun 1,4 waktu itu kursnya. Liability-nya semua liability AP dan BP itu juga pakai current rate. Kalau translasi kan semua aset semua liability pakai current rate. Kalau equity yang capital stock kurs historis saat diperolehnya setoran modal waktu itu kursnya 1,5. RE hasil perhitungan gitu ya. Jadi liability equity itu dikredit dan revenue juga dikredit. Revenue-nya ada sales dan ada gain. Gitu ya. Itu pakai kurs rata-rata. Revenue dan expense kalau di current rate pakai average. Nah, setelah itu laporan keuangan trial balance yang pakai British Pound Sterling itu sudah balance 960 dan 960. Tapi karena kita kalikan dengan angka yang berbeda-beda, pasti hasil total debit tidak sama dengan total kredit. Tuh ya. Nah, kebetulan di sini total kreditnya yang lebih besar. Sehingga total debit kekurangannya 3.300. Jadi ini angka plug-in gitu ya. Oh, measurement. Ini jalan sendiri slide-nya. Translation ya, jadi total debitnya kurang 28.600. 28.600 ini angka plug-in. Jadi angka ketemu gara-gara nggak balance kalau debit sama kredit dibandingkan. Ketemunya kekurangan 28.600 ini OCI. Kalau translation selisihnya masuk ke OCI. Dilihat dulu, mungkin ada pertanyaan. Repot kalau nggak bawa textbook ya kalian. Itu ya ilustrasinya di textbook ya. PET perusahaan US mengakuisisi perusahaan di British gitu waktu akhir 2016. Ini waktu akuisisi posisi laporan posisi keuangan terakhir seperti itu, mata uang British. Kalau mau nawar tentu harus supaya kita tahu berapa kita tawar, kita jadikan US dollar dulu, baru kemudian diakuisisi.
Katakan di situ sudah diakuisisi dengan membayar kas 525.000 US dollar untuk mengakuisisi semua sahamnya British Firm Star Company. Ketika book value dari Star Net Asset equal to the fair value dari Star Net value-nya, gitu ya, fair value-nya sama dengan book value. Itu akuisisinya terjadi di akhir 2016. Kemudian setelah diakuisisi, perusahaan yang Star di British itu nggak tutup, tetap beroperasi terpisah, sehingga pada waktu akhir 2017 harus dikonsol. Konsolnya tadi waktu itu dia serahkan laporan keuangannya dalam mata uang British karena dia itu fungsionalnya dia. Jadi untuk dikonsol yang mata uang British tadi dikonvert ke mata uang Indo gitu ya. Yang tadi saya sudah taruh di slide untuk convertnya. Ini translation ya. Itu di translation ke mata uangnya Indo. Dari British ke US dollar, bukan dikali satu kurs yang sama. Kursnya tadi sesuai aturan di translasi. Kalau translasi pakai current rate untuk aset dan liability gitu ya. Jadi kas sampai advance to pay itu aset kalikan kurs tutup buku 1,4 itu kurs waktu 31 Desember tadi. 31 Desember 2017 exchange rate-nya adalah itu 1 Desember kurs rata-ratanya 1,45. Ya, kurs tutup bukunya 1,4. Jadi aset liability kalikan 1,4. Kalau equity di laporan posisi keuangan ada capital stock sama RE, itu capital stock pakai kurs historis, RE-nya nanti hasil perhitungan dari laporan laba rugi gitu ya. Tapi karena ini tahun pertama berarti RE-nya bisa dari historis juga. Kemudian expense-nya dari cost of sales sampai other expense itu pakai average kurs rata-rata setahun 1,45. Revenue-nya ada dua, sales dan exchange gain itu pakai kurs rata-rata gitu ya. Setelah dikali dapatlah dalam mata uang US dollar. Terus di total di debit dan kredit pasti nggak balance gitu ya. Walaupun British pound sterlingnya sama ya 960 awalnya. Laporan keuangan anak kan udah jadi, udah balance, udah diaudit malah gitu ya. Dijadikan mata uangnya Indo kalikan beda-beda pasti nggak balance. Nggak balance-nya kalau translation itu masuk ke OCI. Kalau ini nggak balance-nya di debit kurang 28.600 gitu ya, berarti OCI-nya di debit 28.600. Setelah di translation maka laporan keuangan anak sudah dalam mata uang US dollar seperti yang dibutuhkan Indo untuk konsol. Ini sales laporan laba rugi ya, sales 783.000 US dollar. Itu hasil dari translation. Di sini salesnya 540 British pound sterling dikalikan 1,45 dapat 783. Gitu ya, jadi disusun di laporan laba ruginya. Sudah mata uangnya ikut sesuai bareng. Laporan laba ruginya US dollar, kemudian neracanya juga US dollar. Di neraca ada OCI di sisi debit, makanya minus ya. Karena equity kan saldo normalnya di kredit, kalau jadi debit berarti ditampilkan minus 28.600 gitu. Jadi return earning awal diketahui, tapi return earning akhir tahun itu hasil perhitungan dari net income di atas 121.800 ditambah RE awal yang diketahui 121.800 itu dari hasil laporan laba ruginya ya yang sudah dalam US dollar, dikurangi dividen yang kursnya kurs saat tanggal dividen.
sehingga dapat RE-nya 154.200. Itu RE maksudnya computed, dihitung. Karena komponen RE itu terdiri dari RE awal dari kurs tahun kemarin, dividen dari kurs saat bagi dividen, dan net income dari kurs yang dipakai menghitung revenue expense di laba rugi. Sudah, silakan kalau ada yang mau tanya. To translation. Untuk di chapter 14 kita berhenti sampai laporan keuangan anak sudah sesuai dengan mata uangnya induk, sudah berhenti di situ. Kebelakangnya tentang konsolidasi, kalau kita lihat itu tidak kita pakai ya, karena konsolidasi dijadikan satu di AKL 2. Jadi berhentinya sampai jadi mata uang anaknya sudah sesuai yang dibutuhkan oleh induknya. Oke, kalau sudah yang remeasurement itu ada di textbook halaman 484 ya. Jadi remeasurement ini dikatakan kasusnya sama, cuma di situ dijelaskan bahwa Star Company itu dia pakai mata uang British Pound Sterling, itu bukan mata uang fungsional. Jadi posisinya di remeasurement ya. Jadi dia pakai British Pound Sterling, tapi itu bukan mata uang fungsionalnya. Berarti harus dijadikan mata uang fungsionalnya. Ini dari pounds diubah ke US dollar. Berarti yang dibutuhkan remeasurement. Induknya sudah US dollar, berarti nggak perlu translation. Itu ilustrasi yang kedua. Jadi yang kita butuhkan di sini remeasurement. Karena pound sterling itu bukan mata uang fungsional, dijadikan fungsional dulu. Fungsionalnya kebetulan sama dengan parent, berarti tidak perlu translasi. Ya, berarti apa yang kita lakukan itu ada di exhibit 14.5 ya. Kita pakai remeasurement, ini lebih kompleks ya. Jadi dari neraca saldonya perusahaan anak yang mata uang British Pound Sterling, total debit 956 sama dengan total kredit. Nanti di convert ke fungsional US dollar pakai cara remeasurement. Remeasurement itu metodenya temporal method. Jadi aset, nah semua asetnya dibedakan moneter dan non moneter. Kas dan AR itu moneter aset, sehingga pakai current rate kurs tutup buku 1,4. Kas dan AR moneter aset dikalikan 1,4 kurs tutup buku 31 Desember 2017 nih konteksnya. Kemudian inventory, plan asset, add fund to pay itu non moneter aset, pakai kurs historis, gitu ya. Kalau inventory kursnya yang diperoleh itu waktu kursnya saat itu 1,42, itu ada penjelasan di bawahnya ya. Jadi inventory yang jadi ending inventory itu diperoleh dari pembelian 1 Desember 2017, ending inventory yang di neraca itu 1 Desember 2017, waktu itu kursnya 1,42. Jadi ending inventory-nya pakai kurs 1,42. Jadi kita ngomong historis tapi kursnya macam-macam ya, sesuai dengan tanggal terjadinya. Inventory 1,42, aset tetap waktu diperoleh aset tetap kursnya waktu itu 1,5. Uang muka sebenarnya kurs historis waktu itu terjadinya, gitu ya. Kemudian itu aset dibedakan moneter non moneter. Kemudian
Kemudian kalau liability, accumulated depreciation ikut aset tetapnya 1,5. Liability ini moneter liability semua karena dibayar dengan uang jumlahnya pasti gitu ya, AP dan BP. Kalau moneter liability pakai kurs tutup buku 1,4. Equity dibedakan sama dengan translation, yang capital stock pakai historis saat diterimanya setoran modal, yang return earning nanti hasil perhitungan ditambah net income dikurangi dividen gitu ya. Itu aset liability equity gitu ya. Kalau akun-akun di laba rugi ada yang debit itu expense, COGS itu pakai kurs dari historis ya, karena asalnya kan dari non moneter aset inventory gitu ya. Kurs historisnya COGS itu ternyata hasil perhitungan ya. Hasil perhitungannya ada di bawahnya. Jadi yang menjadi COGS itu adalah dari inventory waktu 2016. Kursnya waktu itu 1,5. Selama tahun 2017 membeli itu pakai kurs rata-rata, dapat COGAS dikurangi endingnya waktu itu diperoleh 1 Desember 2017 kursnya 1,42, sehingga dapat COGS 270, ini 401 itu ya. Jadi COGS pun hasil perhitungan karena COGS-nya berasal dari pembelian pada harga yang berbeda-beda gitu ya, sehingga dapat yang 270 British pound sterling itu menjadi US dollar 401 100 US dollar. Itu COGS. Silahkan kalau mau tanya langsung tanya ya. Di COGS hasil perhitungan 270 menjadi 401 100. Kalau depreciation expense karena asalnya dari plan aset, kurs historisnya 1,5, maka depreciation expense pakai 1,5 juga. Wages dan salary expense itu terjadi sepanjang tahun pakai kurs rata-rata. Expense yang lain diasumsikan terjadi sepanjang tahun pakai kurs rata-rata 1,45. Itu yang expense. Jadi expense dibedakan kalau berasal dari non moneter aset, contohnya COGS dan depreciation expense, maka pakai kurs historis. Expense yang lain pakai kurs rata-rata. Kemudian kalau revenue-nya di sini cuma ada sales, pakai kurs rata-rata. Rata-ratanya 1,45 sepanjang tahun. Dikalikan ke US dollar, nanti total debit pasti nggak balance dengan total kredit. Ketemunya nggak balance-nya kurang di debit 3.300. Kalau remeasurement, selisihnya bukan ke OCI seperti translation, tapi masuk ke laba rugi, exchange loss gitu ya. Gain atau loss dari remeasurement. Silakan dilihat dulu, mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi kuncinya memisahkan ini R atau T gitu ya. Karena kalau salah maka hasilnya akan berbeda gitu ya. Kalau R tadi kita lihat selisihnya 3.300 di debit. Kalau T tadi selisihnya 28.600 di debit gitu ya. Walaupun sama-sama laporan keuangannya balance gitu ya, tapi nilainya berbeda nantinya jadinya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, sekarang kita lihat perusahaan realnya ya. Tadi kembali ke Adaro, gitu ya. Perusahaan tambang terbesarnya misalnya tambang batu bara, gitu ya. Tadi kita tahu Adaro posisi di Indonesia, tapi dia memilih mata uang fungsionalnya US dollar, sehingga laporan keuangannya semua dalam US dollar, gitu. Dan ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasi. Berarti isinya bukan angka dari satu perusahaan tunggal, tapi dia sama semua perusahaan anaknya. Jadi judulnya Alam Tri Resources Indonesia Tbk, dahulu PT Adaro Energi Indonesia Tbk, dan entitas anaknya. Jadi angka di sini adalah angka gabungan dengan anaknya. Nah, kalau kita lihat dia melakukan translation atau remeasurement nih, gini ya, karena kalau kita lihat struktur perusahaan anaknya ternyata nggak semua tampaknya dalam mata uang US dollar juga. Jadi dia butuh T atau R di situ nantinya. Kalau kita lihat struktur grupnya, misalnya halaman 403. Nih ya. Kalau kita lihat struktur grupnya di 403, banyak perusahaannya yang lokasinya di Indonesia juga, gitu ya. Perusahaan jasa, ada yang lokasi di Mauritius, ada yang di Singapura, sebagian besar Indonesia, Singapura juga ada, gitu ya. Indonesia semua, ini perusahaan anak yang laporan keuangan digabung. Ada yang dari Australia, gitu ya. Ada yang Singapura, gitu ya. Jadi Australia, Singapura, Indonesia, sama Mauritius tadi yang beda-beda negara. Jadi di situ ada kemungkinan laporan keuangan perusahaan anaknya mata uang fungsionalnya bisa beda dengan Adaro yang US dollar, gitu ya. Mungkin aja misalnya PT Sarana Daya Mandiri, ini perusahaan jasa di Indonesia, bisa saja dia nantinya perusahaan fungsionalnya rupiah, padahal dia nanti harus digabung dengan Indo yang US dollar. Jadi terjadilah proses R atau T. Nah, R atau T kalau kita lihat, berarti kita bisa lihat di laporan laba ruginya ya. Laporan laba rugi dari Adaro konsolidasi. Ini laba rugi ya, ada beban pendapatan usaha, beban pokok pendapatan, laba bruto, semua sudah US dollar. Nah, kalau kita lihat bagian bawah, ini ada di bagian penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Salah satunya selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Penjabaran itu translation, gitu ya. Dia masuk ke OCI, gitu ya. Masuk ke OCI. Kalau masuk ke OCI itu R atau T? Tadi selisih yang terjadi waktu convert ke mata uangnya parent. Kalau R itu selisihnya masuk mana? Tadi masuk ke ya, masuk gain loss di laba rugi. Kalau T masuk di OCI, other comprehensive income. Kalau Adaro masuk di mana? Di other comprehensive income. Berarti dia melakukan T. Berarti kesimpulan kita, semua perusahaan anaknya itu sudah benar mata uang fungsionalnya, nggak perlu ada R, gitu ya. Jadi cuma mata uang fungsional anak mungkin beda dengan induknya yang Adaro USD, sehingga dia melakukan T. Ya, maka kelihatan di sini totalnya keseluruhannya ada di OCI, gitu ya. Tahun 2023 itu
di situ diketemukan laba gitu ya, OCI yang positif di 2024 turun ya, itu di luar kontrol karena kurs kan bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi dia melakukan translation gitu untuk laporan keuangan anaknya bisa digabung sama induk yang US dollar. Ya, kalau kita lihat lagi translation-nya dia dengan cara apa gitu ya. Kita bisa ke halaman 420. Ini ya, dia untuk mata uang fungsionalnya caranya menetapkan gitu ya, diukur pakai mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi, mata uang fungsional, sehingga dia menetapkan mata uang fungsionalnya US dollar, dolar Amerika Serikat, gitu ya. Itu cara dia menentukan mata uang fungsional seperti yang kita sudah pelajari juga, gitu ya. Ini kursnya yang dia pakai karena semua didolarkan, padahal dia ada rupiah. Tadi kan perusahaan anaknya banyak di Indo gitu ya. Ada kemungkinan yang di Indo pakai mata uang fungsional rupiah juga gitu ya. Makanya rupiah dijadikan US dollar. Kursnya dia pakai itu. Dia pakai kurs apa di situ? Kurs tengah Bank Indonesia acuannya. Kurs tengah Bank Indonesia. Ada yang Singapura, dari perusahaan anaknya di Singapura. Ada yang di Australia. Ada yang di Mauritius, namanya Mauritius itu euro kemungkinan. Jadi ini kurs yang dia pakai untuk mentranslate tadi, gitu ya, supaya sama dengan dia ke US dollar. Pakai kurs tengah BI. Cara mentranslate-nya bisa dilihat di situ, dia jelaskan ya. Hasil usaha, operasi dan posisi keuangan seluruh entitas anak tidak ada mata uang yang dari hyperinflation yang memiliki mata uang fungsional berbeda. Jadi kalau anak punya mata uang fungsional, sudah di mata uang fungsional yang berbeda, gitu ya, yang berbeda dengan mata uang penyajian Indo, maka ditranslasikan dengan mata uang penyajian perusahaan-perusahaan itu Indo. Cara translasinya, aset dan liabilitas pakai kurs penutup current rate, kurs saat tutup laporan posisi keuangan, aset dan liability. Penghasilan dan beban pakai kurs rata-rata, kecuali jika rata-rata bukan perkiraan wajar, efek kumulatif. Kalau nggak bisa, kecuali nggak masuk akal, ya tidak pakai kurs rata-rata, tapi in general pakai kurs rata-rata. Kemudian nanti seluruhnya, selisihnya akan masuk di OCI karena dia translasi, gitu ya. Ini proses translasinya dia. Jadi yang kita pelajari ini sudah diterapkan akuntannya di Adaro, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini ada tugas ya, saya sudah taruh slide terakhir. Kebetulan yang di textbook itu yang sesuai dengan, nggak sampai ke konsol, karena konsolnya kan AKL 2 kalau di kita. Maka soal yang cocok itu hanya 2 tadi ya, problem 14.1 sama problem 14.5. Problem 14.4 sama problem 14.5. 14.4 itu mengerjakan translasi, kerjakan yang nomor 1 saja, karena nomor 2 dan 3 itu nanti topiknya AKL 2, masalah equity method gitu ya. Dan problem 14.5 itu remeasurement. Ini caranya ya, satu orang kerjakan satu berdasarkan NRP angka paling belakang. Yang ganjil kerjakan 14.4, yang genap 14.5. Paham ya? NRP kalian kan ada angka paling belakang. Kalau masuk kategori angka ganjil 14.4, kategori angka genap 14.5. Oke, dikerjakan
dikumpulkan di ULS ya. Saya taruh di ULS untuk pengumpulannya. Individu, satu soal saja individu bisa. Gitu ya. Nih, Angel bilang. Itu tugasnya. Angel. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ini loh, 14.4 P 498. Caranya begini sen. P14.4. Ada tempat pengumpulan tugasnya sudah di ULS ya. Jadi yang sudah selesai bisa diupload di sana. Ini deadline-nya pengumpulannya hari Jumat 28 November jam 12 siang itu due date-nya ya. Pengumpulan tugasnya Jumat ini 28 November. Itu ya tugasnya. Yang nggak punya textbook bisa foto teman-teman yang punya textbook ya. 14.4 itu apa, 14.5 itu apa gitu ya. Makanya harus punya textbook gitu ya. Nanti kalau lulus yang ditaruh di rak buku kalian dipamerkan di ruang tamu apa? Masuk catatan gitu ya. Kalau textbook kan keren loh, konten loh, ada Kiso, ada Fast and Warren gitu ya, ada Hansen Mowen, cost accounting gitu. At least untuk itu ya, selain untuk kerja ya, kalau kerja kan juga dipakai gitu ya. Kan nggak mungkin semua muat di otak kalian. Bisa saja satu ketika kalian lupa, kalian bisa buka lagi textbooknya gitu ya. Oke, itu saya akhiri pertemuan hari ini. Oh, Bon Korea. Presensi jangan lupa. Won Korea mana? Korea won. Ya tuh. Ini bikin aku orang McQueen nih, WhatsApp.